Biasanya kalau memang kalau di Mama Angel diharuskan untuk timbang dulu. Jadi harus tahu kali ya untuk bebannya atau perkembangannya, treatmentnya harus kayak gimana gitu. Karena dari berat badan pasti mempengaruhi anak gitu. Kita harus gimana gitu. Neckringnya juga beda kan, udah bukan neckring lagi. Udah bukan apa? Yang ban yang di leher lagi, dia udah ban yang ini gitu. Cinta malu-malu lainnya juga tergurat dari pasangan yang lebih muda Adzana Bing Slamet dengan Rizky Alatas. Dipertemukan dalam satu sinetron yang sama, keduanya kerap disebut cinta lokasi. Tapi benarkah di balik romansa pasangan ini, Rizky Alatas telah jatuh hati jauh sebelum mereka bertemu di salah satu judul sinetron? Enggak, gue suka sama Azana tuh dari dulu deh, rambutnya warna-warni tau gak lu? Rambutnya nyala udah kayak lampu. Aku lupa tanggal berapa. Allah Lupa. Akbar, gue jadi Maafin inget. aku orangnya mau ke tanggal. Pokoknya jadiannya itu gue lagi bimbang tuh, gue kayak mikir tanggal, aduh nih tanggal nanggung nih, nggak tanggal bagus nih. Tapi pas gue lihat-lihat, lucu nih tanggal 20 pertengahan 21 jam 12 malam gue tembak dia. Itu pas lagi kita syuting di Taman Tebet. Awalnya gue gak menembak, kecepatan banget nih, gue baru deket tuh 5 harian apa seminggu gitu. Cepet kok gue berjalan kayak, tapi kayak tiba-tiba gue kayak udah yakin gitu gue tembak pada keduluan orang lain. Nah, Drama India tau gak ya? Oh, Hujan-hujan. Lalu dia nyamperin aku gitu di bawah kayak payung. apa ya? Dia lagi kehujan di tenda di Iya, bawah, di tenda gitu tenda taman sendiri. gitu sendiri, terus gue samperin. Ya Allah. Terus aku duduk gitu kan, aku tanya, "Eh, Dia pegang kedua tangan aku. Wah, sinetron banget ya, sumpah ya Allah. gue nanya, kamu suka nggak sama aku?" Aku bilang gitu. Terus aku bilang aku suka deh sama kamu. Terus aku yang kayak ngajak dia pacaran nih, oh nggak? Di situ sebenarnya hati gue masih kayak bimbang, kita nih pacaran nggak ya kayak gitu. Usia yang masih muda membuat keduanya tak ingin terbebani soal target yang lebih jauh lagi. Tapi bukan berarti mereka menjalin cinta sekedar pengisi waktu kosong saja. Lalu apa yang membuat Putri Adi Bing Slamet itu luluh hatinya hingga menerima cinta Rizky Alatas? Ibadahnya bagus gitu, bagus tuh. Itu kategori masuk kategori si papa. Gue ketemu bokapnya itu, pokoknya gue lagi makan di rumah awal di depan pintu ruang tamunya. Itu bokapnya keluar. Kalau nyokapnya gue pernah ketemu di lokasi, kalau bokapnya kan belum tuh. Gue langsung diem dan gue nggak makan sama sekali, itu makanan gue. Gue Begitu tinggal. ada beberapa temen langsung digodain dia. Digodain sama anak-anak, karena anak yang lain kan. Wah lagi makan lo, biasanya bawel lo, biasanya gini. Ketemu bapaknya diem. Saya gue suka, gue sayang. Emang sayang? Sayang. Ya gue jalanin. Apalagi Sebenarnya gue suka Azana tuh dari satu hal sih. apa? Ketika dia ngomong, "Ew." Oh, kamu gitu doang. Anjir. Gue suka banget kalau dia ngomong gitu. Enggak bercanda. Itu kadang kayak bikin gue gregetan gitu kalau lagi teleponan. Ungkapan cinta yang malu-malu di antara Adzana Bing Slamet dan Rizky Alatas juga Donita dan Adi Nugroho saat menjalin hubungan mereka tentu jauh berbeda. Selain usia, dua pasangan ini juga menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Tapi ada satu kesamaan, mereka sama-sama siap merajut hubungan hingga ke tingkat yang lebih jauh. Lantas benarkah di tahun 2014 ini Donita akan melepas masa lajangnya bersama Adi Nugroho? Dan bagaimana dengan Adzana Bing Slamet dan Rizky Alatas? Akan dibawa kemana hubungan mereka? Kalau aku sih karena serius pasti ya. Siapa sih yang nggak mau punya hubungan lama, awet, sampai ke jenjang pelaminan, dikatakan seperti itu ya? Ya, ya pokoknya, ya pengennya gue serius. Maksudnya pengennya juga lama, sampai nikah. Apalagi nyokapnya, bokap dia, saya setuju sama gue. Bokap nyokap gue setuju, ya udah, apalagi gitu. Tinggal kita aja maintain hubungan kita kayak gimana. Yang pasti kita siapin mental dulu, siapin mental dan menyamakan visi, Mbak. Kalau buat aku ya namanya untuk melangkah ke jenjang lebih tinggi kita harus punya visi yang benar-benar sama ya, gitu. Supaya nggak nanti patah di tengah jalan, gitu kan. Jadi apa namanya? Karena buat kita untuk melangkah ke jenjangnya itu bukan permainan, gitu. Jadi kita memang serius menjalaninya.
Di tengah kesibukannya sebagai seorang entertain, Asya Syara tetap meluangkan waktu memanjakan anak pertamanya Salima Atia Syafiq Asadi yang kini berusia 1 tahun 4 bulan itu ke salah satu tempat baby spa di kawasan Jakarta Selatan. Selain sangat berguna untuk kesehatan, di tempat ini Asya Syara juga bisa melihat bahagianya sang anak saat dimanjakan sejumlah fasilitas yang ada seperti berikut ini. Biasanya kalau spa memang kalau di Mama Injo diharuskan untuk timbang dulu. Jadi harus tahu kali ya untuk bebannya atau perkembangannya, treatmentnya harus kayak gimana gitu. Karena dari berat badan pasti mempengaruhi anak gitu. Kita harus gimana gitu. Neckringnya juga beda kan, udah bukan neckring lagi. Udah bukan apa? Yang ban yang di leher lagi, dia udah ban yang ini gitu. Mama. Iya, Mama. Suka berenang karena bubble. Dadah. 4 bulan. Tuh, Kak Titi udah banyak kan? Kak Titi udah banyak kan? Kalau Salima sendiri tuh anaknya tuh memang yang penting dari temen gitu. Terus kalau dia seru banyak mainan pasti dia mau gitu. Jadi walaupun pertamanya gimana gitu suka. Iya sayang. Hampir setiap hari, pesinetron satu ini menghabiskan waktu di lokasi syuting. Tak ayal bisa mengajak si buah hati berenang juga menikmati segala fasilitas spa menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Asya Syara. Apalagi kesempatan itu sangat langka ia dapatkan. Kebetulan memang kalau hari Minggu tuh memang day off aku dan aku selalu sempetin untuk jalan-jalan sama dia, biasanya nge-mall atau ke rumah papa atau kayak gini spa gitu. Jadi memang jarang sekali aku luangin di rumah gitu. Karena kan dia setiap hari udah di rumah kalau kerja. Jadi hari Minggu pasti aku ajakin dia jalan. Jadi kalau ketemu sama mamanya kan pagi doang, terus kalau malam aku udah pulang dia udah tidur gitu. Tapi aku pasti pindahin dia ke kamar aku sih, walaupun semalam apapun gitu. Tapi tetap aja kan quality time-nya tuh pasti di pagi hari gitu. Jadi cuma pagi sampai jam 11-12 aku baru bisa syuting. Hai, bilang hai. Hai. Namanya Salima. Hai. Berkunjung ke baby spa demi memanjakan si buah hati tercinta bukan hal asing bagi Asya Syara. Inilah kegiatan rutin yang ia lakukan 1 kali dalam sebulan. Rutinitas yang mau tidak mau ia harus menyediakan waktu agar bisa menikmati kebersamaan di tengah segala kesibukan. Bulan sekali kalau spa, kalau urut, memang dia ada tukang urutnya sendiri gitu dari Orok. Memang suka aku urut di dekat rumah. Walaupun aku sesibuk apapun, aku harus luangin waktu sampai aku nggak bisa kemana-mana gitu. Maksudnya aku pun nggak ngurusin urusan aku gitu. Jadi aku selalu break ngurusin Salima, break jalan sama Salima gitu. Meski Salimah baru berusia 1 tahun 4 bulan, namun Asya Syara telah menatap jauh ke depan. Itulah saat ia tak ingin sang putri terjun ke dunia akting. Lantas, mengapa pesinetron ini begitu enggan sang anak mengikuti jejaknya di dunia akting? Kalau aku sih menyarankan dia lebih ke nyanyi aja gitu daripada untuk acting gitu. Kenapa nih? Nggak tahu, mungkin aku cita-cita terpendam juga dan enggak lah, kalau pemain film atau sinetron kan pulangnya malam. Enggak lah, aku nggak mau anak aku gitu. Jadi kalau nyanyi kan bisa dibatasin gitu.
Asya Syara tak ingin sang anak terjebak dalam rutinitas padat dari pagi hingga tenggelamnya matahari, bahkan tak jarang sampai dini hari di lokasi syuting. Itulah yang membuat ia tak ingin putrinya menjadi pemain sinetron. Tapi bagaimana dengan dirinya? Mengapa di kehamilannya yang kedua ini Asya Syara masih sibuk berakting? Tidakkah ia takut jika kesibukannya akan mengganggu kehamilannya? Nanti aku akan ada cuti hamil kan pastinya gitu. 7 bulan atau 6 bulan gitu. Iya dong, acting tuh udah sebagai